berhenti ya kalau pipanya sudah jadi. Ya. Gitu. Dan sama, kalau proyek itu belum kelar kan tetap nggak bisa menghasilkan apa-apa Pak Gusti, betul ya? Nggak bisa. Ya. Jadi butuh waktu ya, harus sabar ya. Betul sekali. Thank you Pak Gusti. Oke, halo siang Pak Andre. Pak Andre Volare. Tes. Ada nggak? Mati kameranya. Gelap, di saya gelap. Ya, hitam ya. Ya, oh ada. Hitam Halo. ya. Ya. Ya, jelas Pak. Suaranya tapi gambarnya Jelas, juga. ya. Ya. Sip. Selamat siang Pak Ya Andre. maaf, internet hari ini di tempat saya lagi nggak tahu kenapa hari ini drop. Ya, oke Pak Josi. Ya. Oke, selamat siang Pak Andre. Pak Andre, kita Selamat siang Pak Josi. Ya. kita lagi bahas eksponensial nih. Siang Pak Pak Andre. Andre. Ya, boleh minta sharingnya ya Pak Andre ya. Apa nih yang Oke. kita pelajari dari Pak Andre mengenai ABP eksponensial? Silakan Pak. Ya, sebenarnya tadi seperti disampaikan Pak Gusti ya, tadi kan tentang Pipo Embro ya, istilahnya tentang eksponensial. Tapi saya mengambil di bagian yang lain. Jadi ada bagian yang juga menarik buat saya, itu masalah alasan kita ini kenapa kita mau mengerjakan sesuatu, capek-capek atau susah-susah mengerjakan sesuatu. Ya, nah di situ dikatakan bahwa semua kan dimulai dari impian ya Pak Josi. Pak Josi masih jelas? Jelas. Masih jelas? Sudah sangat jelas, jernih kan. Jelas ya, oke, saya lanjutkan. Ya, jadi, oke. Nah, yang lucu itu banyak orang, betul seperti kata Pak Ferdinand Jonas, kenapa banyak orang di luar sana mengidentikan bahwa bisnis MLM itu adalah bisnis yang jual impian. Ya, padahal saya merasa semua pekerjaan saya dulu, ya, saya mau kerja keras, ya, apapun saya lakukan itu kan juga awal mulanya karena saya punya impian, Pak Josi. Ya, nggak mungkin kan saya tuh nggak punya impian, nggak punya tujuan tuh saya tuh kerja sampai malam, kadang sampai nggak tidur beberapa hari ketika di wedding organizer. Nah itu kan nggak mungkin, pasti ada impian. Nah tapi lucu ketika kita ditawarkan bisnis MLM, dibilang katanya jual impian bisnis MLM itu. Ya padahal kita setiap hari kan memang mengejar impian kita, betul ya? Nah, iya kan lucu kan, jadi agak kontradiktif lah begitu. Jadi penjelasan Pak Ferdinand Jonas tadi mengena sekali buat saya karena jujur ada mantan-mantan downline itu ngomong ke saya katanya Pak Andre masih mau ditipu sama impian, katanya begitu. Aduh. Terus saya bilang kalau ibu tidak mengejar impian, ibu mengejar apa? Bilang gitu kan ya gitu loh. Nah kadang-kadang orang itu mengejar uang. Nah uangnya kan untuk apa? Untuk impian juga kan gitu loh. Apa kesalahan dengan impian? Tidak ada salah dengan impian Pak Ibu ya. Nah jadi ya itulah dari penjelasan Pak Ferdinand Jonas itu saya kembali diingatkan karena saya dulu kebetulan kan ya pernah lah menjalankan di MLM. Ternyata dari tahun 90-an sampai sekarang orang itu masih saya untuk mau bergerak. Saya Kalau Pak Andre punya impian. ada agak flag ya. Iya, agak. Jadi kalau ketika saya biasa Pak Andre agak drop ya. Coba aku close dulu ya. saya bagaimana Dani? Suaranya Pak Andre kurang bagus sinyalnya. Gitu. Oke. Sebentar. It's okay. Buka ulang. Ya, saya open lagi ya, Andre. Oke. Nangkep nih saya nih. Jadi jangan salah paham mengenai impian. Jadi sebenarnya kita pun mau bekerja di luar sana pun ya sebenarnya demi impian gitu kan. Jadi kadang-kadang ya kita MLM jual impian lah. Sebenarnya ya kita kan bekerja juga kan demi impian gitu loh. Iya betul sih, saya setuju banget nih. Semoga bisa dibuka nih Pak Andre biar bisa lanjut. Bapak Okay. ya, kalau drop Yes, drop begitu. Iya. Oke. Nah, seperti itu saya jadi mengingat kembali. Saya selalu kalau ada sesuatu hal baru atau sesuatu hal yang pernah saya dengar, saya selalu mengaplikasikan ke diri saya dulu gitu. Pak Jos. Oh betul.
kapasitas Masih drop ya, Pak Andre ya? Freeze ya, Andre. Oh iya, please. Andre? Ya, terus Ya. ya, Pak Andre. Ya, putus-putus ya. Iya, Terus terus. sinyalnya mungkin. Oke, Pak Andre, refresh. Aku lanjut ke Pak Dani dulu deh. Ya, sambil tes Oke ya, kita lanjut ya. Oke, Pak Dani, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Dani nih mengenai ekspresi yang silakan Pak. Ya, jadi saya ingat sekali dulu ya, waktu saya hadir pertama kali ya tentang materi Project 5 tahun 1 miliar ya, waktu itu Pak Eko yang bawakan ya. Di situ saya klik Bapak Ibu ya, bahwa kita ini kalau berpikir besar Bapak Ibu ya, hasilnya itu kan besar Bapak Ibu ya kan. Dan di ABP ini eksponensial kan juga membahas bagaimana kita tuh punya pola pikir 5 tahun ini 100 miliar Bapak Ibu ya kan. Nah, jadi ya teman-teman, kita ini kalau mengerjakan suatu hal ya kita harus berpikir jangka panjang ya, 5 tahun kita tuh harus seperti apa, betul kan? Nah, jadi teman-teman, ayo mulai dari sekarang kita mulai nih bangun pipa-pipanya ya kan. Jadi kita mulai bangun aset kita ya kan, bangun kekompakan dalam tim ya kan. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana sekarang kita ini memiliki sikap adalah apa? Teman-teman, ayo pastikan teman-teman ini bisa masuk di acara training tanggal 30 Januari nanti ya kan. Kenapa? Ibaratnya Bapak Ibu, itu start kita Bapak Ibu di sana itu untuk memulai membangun jalur pipa kita Bapak Ibu ya kan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Ferdinand tadi ya kan, teman-teman ini tidak menyambut dengan semangat ya kan. Jadi ayo sama-sama, ibaratnya gini, 5 tahun dari 31 Januari ini itu kita mulai Bapak Ibu ya kan. Nah, jadi teman-teman, ayo bagi Anda yang mau memulai ya, pastikan Anda qualified di acara tanggal 30 Januari itu ya kan. Jadi disitulah start ibaratnya project 5 tahun ke depan Bapak Ibu ya kan. Jadi mungkin itu teman-teman ya. Jadi semoga startup hari ini yang akan dijelaskan oleh Pak Edi nanti ya, itu akan membuka kita punya pola pikir ya kan, bagaimana kita ini bisa cepat naik ke One Star ya kan, One Star Cycle ya. Dan dari One Star Cycle ini Bapak Ibu ya, kita ikuti acuan dari Pak Ferdinand tadi ya, 5 tahun 100 miliar Bapak Ibu ya. Jujur Bapak Ibu ya, ya kalau Anda fokus di sini Bapak Ibu, 5 tahun 100 miliar Bapak Ibu, itu sudah bisa membayar semuanya Bapak Ibu ya, apa yang menjadi impian Anda Bapak Ibu ya kan. Jadi teman-teman ya, manfaatkan timing ini ya. Di timing video conference sudah waktunya Bapak Ibu ya, apalagi sekarang pandemi ya, banyak sekali orang yang membutuhkan income tambahan ya. Saya lihat Bapak Ibu ya, ini sekarang juga PSBB jalan lagi ya, di Surabaya juga ada PSBB Bapak Ibu ya. Jadi ya udah, saat yang terbaik adalah memang kerja dari rumah Bapak Ibu ya. Jadi plan tetap teman-teman ya, 5 tahun ini harus 100 miliar Bapak Ibu ya. Jadi kondisikan sebagus mungkin Bapak Ibu ya, dari online ke online ya, dari waktu ke waktu Bapak Ibu, supaya tim Anda ini punya petanya Bapak Ibu ya. 10 pertama Anda kapan, 100 pertama Anda kapan, 1000 pertama Anda kapan, 10.000 pertama Anda kapan. Nah, jadi jangan sampai gila Bapak Ibu, jangan sampai Anda itu 5 tahun 100 miliar tapi Anda tuh nggak tahu kapan 10 orang pertama Anda tuh kapan. Anda tuh nggak siap gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi sebetulnya acara tanggal 30 Januari ini membantu ya. Ayo, kalau Anda maksud berarti Anda sudah siap 10 orang pertama kayak gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya Pak Josi. Mantap Pak Dani. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Pak Ferdi itu bilang loh, kita tuh punya potensi gagal. Kalau 5 tahun pun 1 miliar tuh masih masih layak gitu loh. Ya kan, ya kadang-kadang gitu loh, kita kerja aja, mohon maaf kalau saya hitung-hitung waktu saya lulus kuliah terus saya kerja 5 tahun nggak kekumpul 1 miliar gitu loh. Nah, cuman kadang-kadang itu jadi kayak nanti dibilangnya katanya Pak Andre jual impian lagi kan. Nah, cuman itu proyeksinya gitu loh. Nah, jadi sekarang sudah dipermudah. Ya, betul, PSBB di mana-mana, lockdown di mana-mana. Bukan kita tertawa atau bahagia di atas kondisi yang lagi seperti ini, tapi kita ayo manfaatkan situasinya karena ini tidak terjadi. Ini sudah timingnya. Nah, bagaimana nanti Anda juga setuju saya sama Pak Dani hadir di tanggal 30 Januari itu ya, qualified. Dari sekarang masih ada beberapa 2 minggu ya, masih ada 2 minggu. Ya, saya percaya kita akan terima kabar besar sekali nanti tanggal 30 Januari. Yes. Ya, thank you ya Pak Dani ya. Thank you Pak Josi. Ya, Pak Andre, sorry Pak Andre. Ya. Masih ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak Andre. Ya, paling kesimpulannya Bapak ya. Jadi tidak masalah kita punya impian besar, yang penting kita tahu caranya.
untuk mencapainya gitu, ya kan? Nah, kenapa orang berkata seperti itu di luar sana? Karena mereka tidak tahu caranya, sehingga mereka menganggap impiannya itu sesuatu yang tidak akan bisa dicapai. Jadi mereka tuh takut ya, kalau bicara impian takut karena takut nggak mencapai gitu. Nah, kalau di dalam Business Talk Fusion, justru kita harus bicara impian sejelas mungkin. Kenapa? Karena kita supaya tahu caranya. Nah, salah satu caranya ya udah dijelaskan sama Pak Ferdinand Jonas kan, dan cara membangun tim tadi ya, 600.000 US dollar dalam waktu 12 periode. Nah, itu kita sudah jelas Bapak Ibu. Ya, tinggal Anda mau seberapa cepat untuk mencapainya. Gitu. Nah, kenapa kok kita di sini kok pede dengan impian-impian kita? Ya, karena tadi itu, karena kita tahu caranya. Mungkin di luar sana, kenapa orang anti dengan yang namanya impian? Ya, mungkin karena mereka sudah menyerah ya. Banyak orang di luar sana sudah menyerah gitu. Ya, saya punya impian sih Pak, tapi caranya nggak pernah ketemu. Jangan mimpi terlalu tinggi lah, nanti saya malah jatuhnya sakit. Nah itu ya kita beruntung lah istilahnya Pak Josi, kita beruntung, kita bukan cuma tahu impiannya tapi juga tahu caranya. Itu sih. Setuju Pak Andre, benar ya. Di luar sana banyak yang punya impian tapi karena kelamaan nggak tahu caranya, nggak ada yang bimbing, jadinya dikubur dalam-dalam impiannya. Itu maksud saya. Di sini didampingi ya, kalau kata Pak ada mentorship value ya, itu yang kita dapetin. Dan luar biasanya mentor-mentor di sini ya siap dampingi Anda sampai sukses gitu ya, untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Nah pertanyaannya, Anda yakin nggak sama Anda apa yang dan banyak cerita sama upline supaya bisa dibantu. Thank you, Andre. Ya, makasih Pak Josi. Ya. Pak Marcel mungkin ada yang mau tambahin. Pak Marcel silakan. Kalau saya sih kadang-kadang orang tuh gagal tuh karena pola pikirnya itu kebalik dengan pola pikir orang sukses. Jadi saya melihat orang yang mengatakan bahwa MLM harus pakai impian, atau tadi dolanya Pak Andre mengatakan bahwa Pak Andre masih mau ditipu oleh impian. Nah, jadi begini, ada dua tipe orang yang berhenti di base MLM. Satu yang mengambil banyak pelajaran, satu yang menganggap itu sebagai aib. Nah, saya lihat teman-teman saya yang berhasil di MLM, berhasil di luar MLM, ya dia nggak ikut, mungkin dia nggak berhasil di Talk Fusion-nya. Tapi setelah itu dia memanfaatkan ilmu di Talk Fusion. Ada yang bangun bisnis properti menggunakan impian, ada yang bermain game menggunakan impian, ada yang ini gini, mereka menggunakan impian, berhasil mereka di luar sana. Jadi saya kasihan bahwa orang yang sudah join di bisnis MLM, tapi mereka tidak mengambil ilmu kehidupannya. Ya, Padahal Kiyosaki kan mengatakan bahwa yang paling penting dalam MLM itu sebenarnya ilmunya kan. Iya. Saya percaya orang yang ngomong gitu sama Ko Andre, dia kan ngomong gini ketika dia membangun bisnis, partnernya bilang gini, bro bayangin bro kita bisa buka cabang bisnis ke 10 cabang. Dia bilang gini, bro jangan pernah mau ditipu sama impian, kerja aja bro. Betul nggak? Iya. Saya tak kasihan gitu loh, jadi justru kalau orang ngomong gitu saya tuh langsung kasihan, saya tuh bisa langsung lihat masa depan orang itu gitu loh bro. Ngerti nggak sih? Kenapa mikir kayak gitu? Nangkap ya mas deh? Setuju. Coba bayangan lah, coba anaknya Pak Josi ya datang ke Pak Josi ngomong gini, Pak jangan pernah mimpi besar-besar, jangan pernah mimpi tinggi-tinggi, nanti kamu dibohongi impian atau sakit. Saya tanya, kamu khawatir nggak Jos kalau punya anak pikiran kayak gitu? Oh ya sangat. Kalau saya punya anak, saya langsung ajak ngomong dia sampai dia tuh mengerti saya. Tapi kalau ada teman saya cuma bisa berkabung, ngerti nggak? Berarti masa depan suram, ngerti nggak maksud saya? Iya. Sangat kan Bapak Ibu? Iya. Bapak Ibu sebenarnya yang ngajari orang impian ini bukanlah Talk Fusion, bukanlah MLM sebenarnya. Yang mengajari orang tentang impian itu adalah orang-orang berhasil. Ya, setuju. Bukan kita yang ngajarin. Loh, coba kalau Anda join di Talk Fusion pertama kali, Anda disuruh baca buku apa? Berpikir menjauh besar. Ya. Anda disuruh baca apa? Think and Grow Rich. Penulisnya orang Talk Fusion. Bukan. Think and Grow Rich itu adalah reporter zaman dulu yang berteman dengan Andrew Carnegie. Dia yang membiayai proyek menulis buku itu. Andrew Carnegie siapa? Ke Amerika lah, lihat. Anda tahu ada Carnegie Hall, Carnegie University, ada banyak gedung atas nama Carnegie. Kenapa? Itu orang kaya di dunia, Bapak Ibu. Carnegie tahu ya, teman-temannya? Tahu, Pak. Dia itu bayar teman-teman semuanya, reporter ini untuk wawancara Thomas,
Alfa Edison, wawancara orang yang punya pabrik besi terbesar, wawancara rakyat. Nah, dia tulis rata-rata orang itu punya impian. Nah, makanya kita waktu ikut di sini, kita merasa bahwa kita perlu tiru orang-orang itu. Ya, setuju. Nah, nangkap nggak maksud saya? Coba kasih referensi saya orang-orang berhasil tanpa impian. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nah, kasih saya referensi. Itu loh, Bang. Nah, jadi Bapak Ibu, saya bilang sama Anda, kalau ada orang berpikir kayak gitu, Anda tuh, kalau tuh saudara, Anda perlu duduk menjelasin. Tapi kalau tuh bukan saudara, Anda hanya perlu bersedih hati. Kasihan banget orang ini. Yang nikah sama dia, pasti ngerti nggak maksudnya? Karena dia itu susah, Bapak Ibu. Betul nggak, Bapak Ibu? Kalau kita passion, kita akan diajarkan untuk bermimpi. Kalau Anda belajar dari orang-orang berhasil. Apakah mimpi itu pasti buat Anda berhasil? Enggak. Tapi itu adalah salah satu syarat kepada berhasil. Ya. Masih banyak syarat lain. Anda harusnya mimpi, harusnya kerja keras, Anda berdoa, ya kan? Apalagi? Ya. Anda harus bisa menghadapi kegagalan. Ya. Tetapi salah satu syaratnya itu adalah Anda harus mimpi. Betul. Betul. Setuju ya? Jadi Ya, betul. kalau saya orang bilang sama Anda, kenapa MLM itu suka jual mie? Sebenarnya bukan MLM. Ini sebenarnya peninggalan dari orang-orang berhasil. Anda coba dengar lah, Wright bersaudara. Baca dia punya biografi. Saya nonton biografinya, Wright bersaudara. Dia bilang ini, saya akan membayangkan burung terbang. Bayangkan, bayangin kalau besi ini terbang. Bayangin, dia tuh ditipu oleh impiannya, Bapak Ibu. Kalaupun Anda bilang itu ditipu oleh impiannya, saya mau menjadi orang bagian yang ditipu oleh impiannya. Iya. Daripada melihat kenyataan apa adanya setiap hari. Setuju ya teman-teman? Jadi kalau Pak Ferdinand ngomong tentang itu, ya jadi teman-teman semuanya, kalau Anda ketemu orang yang seperti itu, Anda nggak usah ngomong tentang fusion. Karena orang kayak gitu tuh tidak butuh kendaraan. Iya. Karena orang itu butuh yang namanya edukasi. Iya, betul. Nangkap ya maksud saya teman-teman ya? Sekali lagi, orang seperti itu tidak butuh peluang. Orang seperti itu butuh edukasi. Nangkap maksud saya, Bapak ya? Mantap. Anda kasih peluang orang yang tidak teredukasi. Itu sama seperti Anda kasih diamond ke seorang anak Afrika cerita, dia dapat diamond hari ini. Diamond mentah masih ya, belum dipotong, besar. Dia buat main bola, digelundung kayak main kelereng. Sampai ada turis dari Amerika datang sana ngelihat, dia shock luar biasa ketika ada bola, batu, buat gulung-gulung gitu. Bule itu beli satu tandan pisang, dia mengatakan, mau nggak kamu tukar batu itu dengan satu tandan pisang? Ngerti nggak? Sang anak melihat, pisang bisa cari lagi, dia ambil. Padahal Bapak Ibu ketika dia jual batu itu melingkai di Amerika, nangkap nggak Mas? Iya. Nah, anak seperti itu tidak butuh diamond, anak seperti itu butuh edukasi. Ya. Karena peluang depan matanya dia akan buat. Iya. Sepakat teman-teman ya? Ya, sepakat. Ya. Nah, jadi Anda kenapa butuh impian, Bapak Ibu? Karena ini bisnis, nggak ada bosnya. Anda kerja di kantor nggak punya impian loh. Ya. Boleh punya impian, boleh di kantor boleh punya impian. Suatu saat saya akan punya bisnis ini. Tapi kalau Anda nggak punya impian, Anda kan dapat duit kalau di kantor. Kenapa? Anda nggak perlu impian, Anda punya ketakutan di sana. Apa ketakutan? Nah di sini coba, Anda nggak ikut startup hari ini, Anda ditolak orang besok, Anda berhenti di sini. Ada yang marahin nggak? Nggak ada. Nah, kenapa saya nggak berhenti? Padahal saya nggak dimarahin sama Boprina. Saya nggak dimarahin sama upline saya. Saya kok. Kenapa? Karena saya takut banget kalau impian saya nggak terwujud. Ya, betul. Betul. Ya. Jadi modal saya di sini bukan 30 juta. Tapi impian saya. Setuju. Modal saya di bisnis sukses bukan karena kalau upline saya bantu. Karena upline saya sudah mati beberapa orang. Kenapa saya jalan? Karena saya punya impian. Ini kalau upline membantu ya saya syukur. Kalau nggak bantu sudah jangan ganggu saya. Minimal kayak gitu. Ya. Setuju. Ya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau kita merasa bahwa upline itu bertanggung jawab untuk berhasilnya kita, nah itu berarti Anda tuh masih punya mentalitas karyawan. Dan kalau Anda mau pakai mentalitas yang salah di bisnis ini, saya percaya teman-teman hasilnya pun akan salah di bisnis ini. Ngerti nggak?
selalu kadang-kadang mendapat ide dari upline, mendapat solusi dari upline, mendapatkan jalan keluar dari upline. Itu berarti Anda masih karyawan, Bapak Ibu sekalian, yang kebetulan jalankan talk fusion. Loh, bukan berarti upline nggak pernah kasih solusi, nggak pernah kasih bantuan, bukan. Tapi jangan sampai Anda berharap. Ya. Kalau dikasih, bersyukur. Kalau nggak dikasih, jalan saja terus. Nah, pribadi seperti ini, kalau kita kembangkan, Bapak Ibu, di Indonesia, tidak ada yang demo ke pemerintah, Bapak Ibu. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Ya. Nggak ada. Kenapa? Mau presiden siapapun, tetap kalau Anda miskin, ya miskin. Gitu loh, Bapak Ibu. Nangkap nggak maksud saya? Ya. Sama dengan di sini, Bapak Ibu. Mentalitas victim atau korban itu kita harus buat. Bangun mentalitas founder. Ya. Mentalitas founder. Sepakat nggak, Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Nah, Anda harus sadar betul bahwa ini bisa Anda. Makanya Anda harus punya impian yang jujur. Maksudnya apa? Ini benar-benar impian Anda. Yang jujur itu kan? Kalau istri nggak dukung, masih mau nggak Anda kejar itu? Kok mau? Kalau Anda nggak punya mimpi seperti itu, berarti Anda belum jujur. Itu mimpinya orang lain mungkin Anda. Anda sadar ini. Atau kalau apa yang nggak bantu, Anda masih mau kejar nggak? Iya. Yang kedua, kalau Iya. kalau Anda masih kasih taruh di online, berarti Anda perlu ganti pin Anda. Anda tahu nggak? Kadang-kadang downline saya dia tuh ngomong ke saya, Mama Marcel, downline saya satu kiri satu kanan mati, Pak. Saya jelasin dia, ayo bangkit lagi. Dia bilang sama saya, iya Pak, saya bangkit. Tapi besok ternyata dia mati juga. Jadi 2 orang yang mundurkan diri, 3 orang yang mati. Kayak gitu, Bapak Ibu. Nangkap nggak? Gini. Bapak Ibu, kalau Anda mentalitasnya masih di bawah pedagang, Anda nggak akan bisa jadi bisnis besar di sini. Saya ulangi ya, mentalitas di bawah pedagang. Anda buka toko di ITC lah, Mangga 2, toko jualan handphone. Oke? Saya tanya, yang pertama, ketika toko sebelah tutup, 5 toko tutup, Anda sendiri yang masih buka. Anda tutup juga, atau Anda semangat karena kurang saingan? Semangat. Nah, itu yang variasi ngomong sama saya. Iya. Crossline hilang, saingan nggak ada, saya tajam gas. Iya. Setuju. Oke? Betul. Iya. Karena gini, minimal gini, Anda nggak perlu lebat dari engkongko di ITC atau di Glodok. Anda hanya perlu sama aja. Toko sudah tutup, ini kesempatan saya. Oke? Ya. Kalau Anda masih di bawah sekarang, Anda masih kepikir kenapa dia tutup? Aduh, kenapa akhirnya Anda tutup juga? Anda tuh udah masih kalah sama dengan orang di pasar Atom, Pak Andre ya. Iya. Iya. Masih kalah ya. Oke. Yang kedua, saya tanya sama Anda. Kalau engkongko ini karyawannya bilang dia mengundurkan diri, saya tanya. Ada 5 kantor karyawan dia mau berhenti semua hari itu. Saya tanya, dia tutup juga tokonya atau dia buka lagi? Buka lagi pasti. Kenapa? Iya. Kamu di sana. Kamu ke sana. Betul nggak? Iya. Selanjutnya dicari apa? Ganti. Nah sekarang gini Bapak Ibu, berapa di antara kita yang ketika donanya pergi ikut dong? Karena Anda itu sebenarnya bukan pebisnis, bukan entrepreneur. Nah kenapa saya, Bapak Ibu, orang yang bilang janji sama saya akan sama-sama saya dari tahun 2012, terus tiap tahun beda terus loh. 2012 beda, 2013 beda, 2014 beda, 2015 beda. Kenapa saya nggak peduli? Terus saya benar nggak peduli loh Bapak Ibu. Betul nggak? Ya. Kenapa? Karena saya punya impian, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, saya tanya sama Anda, minimal gitu loh. Kalau kata domain saya, dia bilang begini, Pak, nggak usah lebih hebat, minimal sama aja Anda kaya. Iya. Maksud saya gini loh Bapak Ibu. Kalau Anda punya mental masih di bawah mental dari tadi saya bilang tuh di engkongko di Pasar Atom atau di Mangga 2 itu, jangan harap Anda dapat penghasilan kayak dia. Iya. Tapi kalau Anda punya mental sama seperti itu aja di sini, Anda udah besar. Yes. Sepakat nggak? Makanya saya tanya sama Anda. Coba cari, Anda teman-teman 2021 ini, coba cari impian yang jujur.
Dan coba cari tahu, impian ini tercapai gara-gara apa? Saya lihat teman-teman, semua impian itu tercapai cuma gara-gara satu. Ketika dapat 10 orang disarap jadi 100, 100.000, rata-rata impian itu terwujud. Ya. Nangkap gak maksud saya? Gini, Anda tuh, banyak orang tuh terbiasa cari uang dengan cara rumit. Saya kuliah, SMP, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, tambah kuliah 4 tahun, 5 tahun lagi. Total tuh bisa 15 tahun, 16 tahun sekolah, baru dapat gaji 3 juta. Gila, ribet banget kan? Padahal saya dapat gaji 3, dapat income di sini 5 juta, 10 juta. Anda tuh hanya tolak 10 orang. Kan ribet banget gitu loh orang-orang, gitu loh Bapak. Iya. Cari jalan yang ribet, hanya dapat uang kecil. Nah di sini, bisa nggak kita buat sesuatu yang simpel? Ingat ya, orang jenius katanya Einstein itu orang jenius itu adalah orang yang membuat simpel menjadi sederhana. Yes. Orang bodoh itu membuat sederhana, membuat yang simpel menjadi rumit. Saya ulangi, ini Einstein yang ngomong. Orang jenius itu membuat sesuatu hal yang rumit jadi sederhana. Jadi Anda punya rumit, Anda mau dapat banyak hal. Anda bisa tahu satu jalan yang Anda bisa dapat semua. Itu namanya orang jenius. Ya. Tapi orang on katanya Einstein itu adalah sesuatu hal yang simple dia buat rumit. Nah teman-teman, Anda perlu tahu, Anda harus menjadi sederhana. Dan saya lihat semua itu cuma dari 10 orang kok. Ya. Betul nggak teman-teman semua? Betul. Betul. Betul Pak Jos ya? Pak Jos Nurlin tahun 2019 nol ya Pak Jos ya? 2018 ya? 2019 kemarin ya? 2000 ya. Kan oh, hampir nggak ada yang aktif kan sebenarnya kan? Hanya karena market orang lagi kan? Ya. Loh, saya tuh ngeliat loh Bu Eva, dia tuh bulan April Mei itu dia ikut orang. Bangkit lagi kok bulan September, jadi nggak terlalu lama. Jadi ini kalau saya bilang tuh kita tuh di art of comeback tuh, jadi seni kembali di sini tuh tidak perlu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu loh Bapak. Setuju. Beneran. Kalau Anda serius, kadang-kadang bisa seminggu, kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu. Jadi Anda mau comeback itu nggak perlu segitu lama di sini. Tapi sekali lagi, Anda harus punya impian yang Yang jujur. yang istri nggak dukung, upline nggak dukung, bahkan downline nggak mendukung. Anda Dalam. Ya. Nah, tapi banyak saya udah upline itu ngomong, Pak, downline saya ini kayak gini, Pak. Aduh, dia loyo semua, Pak. Sebenarnya bukan downline yang loyo, dia yang loyo. Saya tanya sama Anda, bagaimana downline bisa semangat? Anda dulu semangat, apa dia dulu yang semangat? Ya, kita dulu. Kita lah. Kita dulu. Kan awalnya kan kayak gitu juga dulu. Orang dia nggak sama top fusion, Anda semangat dulu, betul nggak, Bapak Ibu? Ya. Makanya saya bilang, kalau Anda api dalam diri Anda tidak akan bisa bangun eksponensial. Betul. Ya. Setuju. Bayangkan, hari ini tuh saya cuma nuntut Anda bukan punya dapat uang dari, Anda bukan cari modal lagi, Anda bukan cari tempat lagi, Anda bukan buat produk baru lagi, Anda nggak keluar modal. Saya hanya satu hal, Anda harus punya api yang besar dalam diri. Kalau Anda punya api yang besar, Anda bisa bakar prospek itu. Anda bisa bakar downline yang loyo-loyo. Nangkap nggak maksud saya? Ya. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu, orang paling miskin bukan orang yang nggak punya uang, bukan orang yang nggak punya cycle, bukan orang yang nggak punya downline, orang yang sudah nggak punya mimpi. Itu paling miskin. Miskin. Betul. Jadi jangan masuk dalam kategori miskin Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu. Setuju. Ya, jangan tunggu tanggal 30 orang bilang, saya semangat Pak. Itu semangat karena keadaan Pak. Semua orang juga bisa kayak gitu Pak. Iya. Ya kan, semangat kayak gitu tuh biasa bisa. Tapi semangat ketika belum ada apa-apa itu namanya antisipasi. Dan semua orang-orang sukses bukan bereaksi tapi berantisipasi. Ingat ya, bukan reaksi tapi antisipasi. Ya. Ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau saya boleh bilang, Anda harus jual impian. Ya perlu masif selling impian itu. Anda harus edukasi tentang impian ke orang-orang. Ya. Kalaupun dia nggak join, Anda bilang setidaknya kamu ngerti apa itu impian. Ya. Udah Bapak. Kamu kerja apa terus pakai impian. Anda punya anak, Anda bilang seumur hidup sama dia. Kamu harus tato di otakmu, kalau bisa tato di otak. Kamu mulai dari impian. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul. Loh, iya. Bila perlu Anda itu, kalau masih lupa dengan impian Anda, tulis impian Anda, bakar dengan kertas, taruh di air, putar, diminum Bapak Ibu, biar masuk ke dalam diri Anda. Anda tuh ingat bahwa Anda punya impian, Bapak Ibu sekalian. Karena punya impian itu gak gampang Bapak Ibu. Ya. Saya biar punya impian, saya tempel di dinding, tempel sini. Ngerti nggak maksud saya? Sampai segitunya Bapak Ibu. Bruce Lee sampai tulis, Jim Carrey sampai tulis. Nangkap nggak maksud saya Bapak Ibu?
saya buat gambar yang detail. Gak gampang, gitu loh Bang. Jadi kalau Anda ragu-ragu promosi impian, gimana Anda bisa fanatik dengan impian? Anda nggak perlu fanatik dengan top pushing, Anda fanatik dengan impian Anda, Bapak Ibu sekalian. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Fanatik dengan impian. Setuju. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau orang bilang, Pak, kamu kok jual impian terus? Saya bukan jualan, Pak. Saya agennya, Pak. Ngerti kan? Saya punya pabrik, Pak. Pabrik impian. Gitu, Pak. Jualan tuh hal kalian kecil, bro. Kamu tuh. Kok jualan impian? Saya di pabrik impian. Ya. Iya. Siap, Bapak Ibu? Siap. Anda datang ke Disney. Saya tuh datang ke Disney Orlando. Saya foto di patungnya. If you can dream it, you can do it. Gila, Yes. Disney jual impian, temanmu bilang impian, jualan impian, malu jual impian. Bapak Ibu bilang, kita ini pabrik, Impian. pabriknya di sini, bro. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Kita harus mulai dengan impian. Nah, habis ini kita akan dengar sharing dari Pak Edi. Pak Edi. Thank you, Pak Azusi. Ya. Mantap, thank you Pak Marcel. Belajar banyak kita sesi pertama ya. Ya. Nah, kita akan masuk ke sesi yang kedua sebelum Pak Edi ya. Ini ada beberapa penghargaan, kenaikan peringkat dan achievement Bapak Ibu semuanya. Kita hargai dulu ya. Jadi yang pertama adalah New Silver. Ya, New Silver, oke. Aduh, ini saya kenalin tim sendiri. Ini dia nih, ya. Ini siapa yang bantu saya? Saya sendiri Pak yang ngomong Pak. Ya dong. Ya, sabar. Lo jangan itu bersyukur lo kan ya. Ya, bersyukur. Gak ada. Saya hostnya, jadi ini ya, bukan maksud ya Bapak Ibu ya. Tapi Agak membanggakan diri sendiri gak apa-apa. luar biasa ya. Jadi kita punya New Silver minggu ini. Yang pertama Mas Mada ya, Mahatma Adisara. Ini pasangan dari tim saya juga, Bu Eka ya. Jadi saya nggak nyangka ya sebenarnya kompak sekali pasangan ini. Jadi sebenarnya satu, Mbak Eka pasangannya itu sudah terima iWatch. Nah sekarang pasangannya panas ya. Sekarang mulai peringkat pertama yaitu Silver. Ya, jadi ini salah satu owner dari rumah sakit. Saya lupa nama rumah sakitnya, itu ada di Pulau Mas. Ya, nah yang kedua ini Bu Yani. Nah, di Bu Yani ini adalah tim dari Pak Edi Nata Prawira. Ya, latar belakang seorang lawyer. Saya ingat sekali waktu pertama kali beliau mau join itu, three-way call sama saya. Kayak saya tuh ini loh, apa saya jadi ingat tahun 2017 saya di pengadilan kayak ditanya-tanya sama lawyer kan. Ya, jadi saya salut sekali sama Bu Yani, fokus setiap pagi ikut rakor, dan kalau pernah dengar Pak Marcel cerita ada tim saya yang ini ya sampai Natal tahun baru pun itu tetap rakor, dan saya tuh padahal kalau kumpul di teman-teman lawyer aja seminggu sekali udah males banget. Nah ini dia orangnya. Jadi salah satu tim kompak kita juga, ya saya percaya ini langkah awal Bu Yani. Ya ini langkah awal Bu Yani. Jadi itu dia New Silver. Selamat buat Pak Matma dan itu ya. Bu Yani ya. Selamat untuk Mas Mada dan Bu Yani. Iya. Minggu depan kita semua qualified 30 Januari ya. Selamat. Oke. Lalu kita lanjut ke New Gold ya. Ini dia New Gold dari tim Avengers juga. Pak Mudargo. Ya, ini Pak Mudargo ini adalah suami dari Ibu Peti ya, Ibu Peti Tunjung Sari. Jadi saya ingat sekali ya 2019 akhir menjelang tahun baru saya ketemu Bu Peti dan Pak Dargo ya. Pak Dargo waktu itu juga menjadi konsultan dari aviasi ya. Jual beli private jet ya. Jadi luar biasa sekali, kompak ya, tetap suami istri. Dan saya juga nggak nyangka waktu itu, saya ingat banget Pak Dargo dan Bu Peti langsung menghubungi saya untuk bergabung. Jadi waktu Bu Lin, ini sponsor dari Bu Lin juga ya, Bu Petinya ya. Jadi masuk satu keluarga besar, sama anak-anaknya, sama Ibu Titi Puspa juga masuk juga di sini semuanya, dan luar biasanya bekerja gitu loh, bergerak semua. Jadi ini langkah awal ya Pak Dargo. Saya ingat banget waktu itu Bu Peti memutuskan kontak saya untuk bergabung.
Ya, jadi ini kekompakan ya. Jadi kita lihat ada Mas Mada juga tadi sama Bu Eka. Nah, ini ada Pak Dargo. Dan luar biasanya kita juga sambut Bu Peti sebagai new one star nih. Wah, iya. Selamat Bu Peti. Oke, masih ada waktu mungkin kita buka ya. Bentar lagi ya. Silakan dengar dong. Boleh nggak nih kita minta sharingnya nih Bu Peti? Ini luar biasa banget nih Bu Peti dan Pak Dargo. Ya, saya tahu Bu Peti ini melalui banyak hal ya, dari awal bergabung sampai sekarang. Wah, mantap. Oke, saya izin cari ya Bu Peti. Bu Peti ya, saya tahu Bu Peti pagi siang malam nih udah Talk Fusion karena timnya banyak yang di luar negeri. Oke, Ibu Peti saya cari. Oke, saya izin buka ya. Oke, halo Bu Peti. Halo Bu Peti, selamat Halo. Bu Peti. Selamat pagi. Selamat siang. Ya, Pak Josia. siang Bu Peti. Ya, Pak Marcel, Pak Andre, Pak aduh siapa nih? Semua pokoknya Agus, para top Pak Bumi. Selamat selamat siang siang. Bu Peti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya. Om Swastiastu. Mantap, komplit ya sama Bu Peti. Oke Bu Peti, selamat ya mencapai peringkat ya new one star. Ya sebenarnya kurang dikit lagi naik lagi nih ya. Aduh. Bu Peti ini luar biasa banget ya. Jadi boleh nggak sharing ke kita mungkin 3-5 menit ya. Apa nih? Kenapa nih bisa akhirnya nyampe di one star ya? Terus udah gitu bagaimana prosesnya? Silakan Bu Peti. Kasih inspirasinya Bu. Jadi, ya Pak Josia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya siang hari ini yang sangat membahagiakan bisa ada di forum terhormat ini yang nggak pernah saya impi-impikan. Terus, apa namanya, iya, betul-betul, ini mimpi banget. Tapi sebetulnya saya malu, karena banyak sekali orang-orang yang baru masuk 2 bulan, 3 bulan, udah jadi 2 star, 3 star, apalah saya ini, baru 1 star. So, sebetulnya buat saya ini adalah bukan kerja saya pribadi, secara individu. This is the work of super teamwork yang ada di Talk Fusion dan Fitras ini. Merinding aku. Jadi istilahnya, wow, baru sekali ini saya bekerja punya teamwork yang seperti ini, bukan hanya mengajari secara teknis, khususnya belakangan masalah cycle itu terutama susah banget ya ternyata ya, harus ada timing yang persis, ada timing dan possession serta quantity harus precise dan harus persis waktunya, dan itu ya alhamdulillah saya dipepet terus sama Ibu Rumia Teresiana. Terima kasih banget. Saya udah nggak pernah bisa. Ibu Rumia Teresiana itu sebetulnya di atas saya, tapi saya mengenal beliau di 1975 bersama Ibu Lin juga, Bu Lin Armizi Taher. Saya sendiri nggak pernah bisa memilih siapa mentor saya, walaupun dari permulaan juga ada Pak Josia, ada Bu Sari, tapi memang ya seperti kata Pak Marcel, semua itu ada waktunya. Bahasa Perancisnya tuh dibilangnya ono wayahe dewe. Kabeh itu ono wayahe. Ada musimnya. Kalau belum musim rambutan ya nggak bisa kita memetik rambutan. Ya jadi perlu kesabaran dan sebagainya. Ya saya mengikut alur saja. Padahal memang berapa bulan di 2020 itu begitu banyak halangan. Mungkin nggak percaya ya, yang namanya wifi, kabelnya kepacul tukang kebun sebulan. Ada wifi kepacul tukang kebun itu berapa kali. Mati. Dan kemudian nggak tahu perusahaan, saya nggak usah sebut ya, di call baru 3 minggu datang, nanti seminggu selesai kepacul lagi sama tukang kebun. Ya itu saya sih ketawa aja dalam arti oke ya. Ya Gusti Allah ya, kalau memang saya kesabarannya diuji seperti ini nggih monggo ya.
Monggo. Ya. Nah, jadi memang nggak tahu gimana, terus saya ketemu lebih dekat dengan Ibu Mia, dan memang saya banyak bertanya, dan oh my God, jam 10 malam, jam 11 malam kita ngobrol sampai jam 1 jam. Memang sekali lagi memang saya berterima kasih kepada Ibu Burlini Tarmizi Taher, upline saya, Ibu Rumia Teresiana, Bapak Josia, dan Ibu Sari. Dan saya mungkin harus bercerita ya, waktu bulan kedua saya saya prospek orang sama Bu Sari, itu nggak tahu gimana, padahal ini orangnya cantik, elegan, prospek saya ini muda, itu nggak tahu mungkin dia kesel atau dia dengar cerita tentang Talk Fusion yang jelek. 75% mau selesai, komputernya Bu Sari direbut. Saya sampai melongo. Oh my God, ini orang apa namanya cantik tapi dalamnya zombie. itu apa laptopnya Bu Sari itu direbut. Saya terus diam aja, saya nggak marah sama dia, karena kan kita di sini diajarin ya, mesti sabar, kita harus melepas jubah, kita harus kita samalah levelnya semua. Saya tahan, astagfirullahaladzim. Terus lama-lama saya cuma bilang, saya mohon maaf sama Bu Sari, maaf ya, itu kok teman saya kayak gitu, saya juga nggak tahu kenapa. Habis itu belum selesai Pak, dia serbu saya di WA. Dia bilang, saya musuh latennya Talk Fusion ya, bilangin ya. Saya ketawa dalam arti wow, saya bilang apa ya, ini kok sebegitu ininya ya, sebegitu bencinya dia sama COVID. Tapi ya gitu, kemudian karena saya sering ikut fast start, ya seperti inilah pokoknya, ikut work from home, rakor dan sebagainya. Ya itulah tadi kesabaran saya, mental saya terbentuk sedemikian rupa sehingga saya tetap sabar dan tetap maju, walaupun terlambat. Pokoknya yang penting saya sampai di One Star. Tapi buat saya One Star ini belum apa-apa. Saya harus tetap bekerja siang dan malam, karena ya kebetulan memang yang saya pasang-pasang itu keluarga saya masih belum panas. Biar saya yang cari aja, nggak apa-apa. Pokoknya buat saya Talk Fusion ini adalah ya kehidupan ya. Saya nggak ngebayang di rumah saja nggak ngapa-ngapain, do nothing dan tidak menghasilkan. Oh my God, crazy kali aku ya. Jadi terima kasih kepada semuanya. Nah, satu lagi, saya semakin percaya sama sistemnya Talk Fusion. Karena apa? Karena ada tim saya di bawah saya tiga level. Itu dia baru masuk 2 bulan udah 3 star atau 2 star lah gitu. Saya bohong aja, tapi 2 star. Bu Nining Po. Nah, dia menginspirasi saya, dan itu salah satu yang memperkuat saya stay di Talk Fusion. Karena tiba-tiba kaki saya yang kiri bengkaknya minta ampun. Saya kelimpahan. Dan itu yang saya berpikir, ya kalau saya melempem atau saya berhenti, saya sombong. Artinya saya nggak artinya saya tidak berterima kasih kepada Tuhan. Karena artinya apa? Dengan berkelimpahan di samping kaki saya bengkak yang kiri, itu artinya kan saya tinggal menjalankan. Kalau misalnya 100 sampai 50 saya udah punya ya Pak Josia. Kemudian 50 sampai 100-nya saya tinggal ngejalanin gitu. So tidak ada kata komplain. Saya tidak boleh komplain. Kalau saya komplain, saya dosa banget. Saya dosa. Jadi ya demikianlah cerita saya di Talk Fusion di tahun ini, setahun ya, dan saya juga doakan buat tim saya semua, semoga cepat-cepat jadi diamond, karena Anda sekalian bisa yang baru-baru masuk ini. Dan tentunya terima kasih sekali dari para top leader dan para mentor saya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata ya, yang
yang sempurna itu hanya Tuhan, dan saya penuh kesalahan. Dan tentunya terima kasih juga dari Pak Murdargo, dan mohon maaf juga dari Pak Murdargo kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih. Thank you Bu Betty. Thank you. Thank you Pak semua. Aku izin dulu ya. Thank you. Siap. Oke ya, saya tahu betul ya. Jati diri Ibu Peti itu berubah loh. Padahal kalau kita tahu ya, ibunda dari Ibu Peti kan ikon di Indonesia ya. Bukan lagi penyanyi loh, ikon loh. Semua orang tuh Legend. iya, legend lah saya bilang ya. Tapi masih mau menghadapi penolakan secara langsung ya kan. Dulu ya. Banyak laptop ditutup diambil kan. Iya. Kalau kadang-kadang orang sombong tuh udah, saya berhentilah, saya nggak mau gini-ginian lagi. Setuju Pak Josi ya? Salut. Setuju Pak. Ya, jadi memang itu perjalanan itu harga yang dibayar. Tapi ya itu, ini nyambung sama Pak Anton bilang tadi, masalah mental. Gitu loh. Nah, ya ini mentalnya ini yang dibentuk. Dan kerja keras tidak akan pernah mengkhianati, intinya itu. Ya. Nah, luar biasanya Bapak Ibu semuanya, kita juga dapat semangat dari tim Sutos Global. Pak Andre, Pak Agus sudah mencapai yang namanya Des. Oke, mungkin Pak Anton ya. Iya. Ya, silakan. Pak Anton ya. Pak Anton, ya silakan. Ya ini awal kebangkitan kita, Pak Josi. Jadi kita sempat terlena sementara ini waktunya kita bangun tim Sutos, ya kan mulai berprestasi kembali. Ini turun gunung ini, kembali ke pertandingan nih. Ya jadi saya respect sekali sama Pak Agus ya. Jadi Pak Agus ini nama yang mau ditulis cuma Pak Haji Agus Supartono. Aslinya itu namanya Pak Haji Agus Supartono SH ST SPD MM MPD. Jadi satunya Luar biasa. dua. Jadi tapi saya respect sekali sama Pak Agus ini karena di setiap rakor beliau nggak pernah bolos. Jadi selalu ada. Bahkan kadang sehari ikut 2 kali. Gitu. Kadang ikut pagi ada, malam juga muncul lagi gitu. Dan di setiap online presentasi itu selalu hadir. Nah, jadi ya saya belajar dari mentor-mentor saya, progres itu penting. Cepat prestasi itu juga penting, tapi yang paling penting itu sikap. Nah, sikap untuk terus mau belajar, ya kan, sikap untuk selalu mau lepas jubah, mental yang kuat. Nah, ini yang saya respect dari beliau. Nah, semoga ini bisa ke peringkat-peringkat berikutnya. Yes. Jadi insider. Thank you, Pak Anton. Selamat ya buat Pak Agus Supartono, buat tim Sutos Global. Ya, selamat Pak Agus. Selamat Pak Anton. Oke, ya. Sumbangan juga mungkin udah kenal, tadi semuanya udah saya kenalin dari tim Avengers. Des Forecast, selamat Bu Betty menduduki klasemen atas ya, 2 kali Des Forecast. Dan Mas Mada, begitu juga dengan Bu Yani ya. Jadi kita masih menanti Bapak Ibu semuanya, waktu masih ada sampai 4 Februari, jadi pastikan Anda juga bisa ya, dari tim Sutos, teman-teman semuanya, Achiever ya yang ada di sini, pokoknya ya tim Avengers, pokoknya kita harus penuhin ini semuanya ya, kita harus penuhkan semuanya, bukan demi kita tapi juga inspirasi untuk seluruh tim ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita langsung masuk ke sesi yang kedua ya, Pak Edinata Prawira. Oke, baik, mungkin Pak Andre